Assalamualaikum Bu Sur. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu, saya akan melakukan proses coaching terhadap kondisi Ibu ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya nilai saat nilai konsultasi ini, di mana nanti proses yang saya nilai apakah kondisi nanti sudah sesuai dengan kita. Kemudian Ibu harus ingat prinsip-prinsip itu kemitraan. Misalnya nanti akan saya juga beberapa pertanyaan ya. Oke, untuk pertanyaannya kompetensi coaching apa yang akan diperlukan? Kompetensi yang sesuai dengan ilmu kita. Dan kedua, pakai kompetensi mana yang nantinya secara spesifik yang tidak saya amati. Rencana aksi. Rencana aksi. Rencana aksi. Terus yang ketiga terus dilakukan coaching. Apa indikatornya pencapaian dari tujuan pengembangan? Indikatornya yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka dengan menggunakan Halomas. Baik Bu, ini bukan pertanyaan dari klien ya sebelum coaching. Nanti setelah proses coaching terjadi akan ada pertanyaan kondisi ya. Dan setelah itu kita dengan coaching ya. Ya baik Pak. Sukses dari berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Sur. Sama-sama Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sriani. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini Bu, saya mau sedikit cerita sama Ibu. Ibu ada waktu nggak? Baik Bu, saya mendapat informasi Bu dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahwa akan ada seleksi guru berprestasi Bu. Saya berniat Bu untuk mengikutinya, saya tertarik Bu. Namun saya sedikit kurang percaya diri Bu untuk mengikuti hal tersebut. Itu Bu Yanti. Sepertinya niat Bu Yanti ini bagus, ingin menjadi guru berprestasi. Dan Ibu tidak percaya diri. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan Ibu tidak percaya diri? Ya Bu, saya lihat ya Bu di persyaratan yang ada di surat tersebut Bu, itu banyak kali Bu yang diminta pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan praktik baik ya Bu. Tapi saya hitung-hitung ya Bu, pengalaman saya itu masih secuil Bu begitu. Selain itu apa kendala yang menurut Ibu terhadap permasalahan Ibu ini? Kendalanya mungkin ya Bu di waktu Bu, karena untuk melakukan persiapan itu kan butuh waktu yang matang juga ya Bu ya, butuh persiapan juga. Nah saya takutnya nanti ketika seleksinya Bu, malah saya jadinya nggak pede gitu Bu. Selama ini apa saja yang sudah yang dilakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri? Banyak sih Bu yang sudah saya lakukan. Pertama saya sudah mempelajari apa saja yang menjadi syarat dari seleksi guru prestasi tersebut Bu. Terus untuk public speakingnya Bu, saya juga udah latihan-latihan di depan cermin gitu. Udah saya coba bagaimana sih public speaking untuk menampilkan sesuatu, itu udah saya coba gitu Bu. Kalau begitu apakah sudah ada Ibu meminta bantuan kepada orang lain gitu sebelumnya?
Nah, itu dia Bu, saya sudah menghubungi yang lulus tahun kemarin ya kan Bu di Kabupaten Kampar Bu. Saya kebetulan kenal, terus saya hubungilah ibu itu. Nah, beliau memberikan beberapa masukan juga sih Bu. Tapi saya melihat ya Bu ya, memang harus ada satu hal yang menarik yang kita sajikan nantinya Bu, itu Bu. Selain itu siapa lagi yang sudah ibu minta bantuan? Ya, saya juga udah koordinasi dengan kepala sekolah kita Bu. Alhamdulillah beliau mengizinkan dan memotivasi saya, ayo ikut Bu. Nah, kemudian beliau juga mengarahkan Bu apa-apa saja yang menjadi syarat bisa menang seleksi guru berprestasi tersebut. Bagus Bu Yanti. Kalau begitu apa tindak lanjut ibu setelah sesi coaching kita ini? Tindak lanjut saya ya Bu, saya akan mempersiapkan diri lebih matang lagi ya Bu ya. Bisa saja saya mulai dengan mempersiapkan syarat-syaratnya Bu, apa yang menjadi persyaratan tadi, portofolio saya juga harus saya lengkapi, kemudian juga praktik baik yang kita akan tampilkan tadi Bu, mungkin saya persiapkan dengan matang gitu. Baik Bu Yanti, bagaimana perasaan ibu setelah kita melaksanakan sesi coaching ini? Ya Bu, perasaan saya sih Bu, saya sedikit senang ya Bu ya bisa berbagi keluh kesah saya sama Bu Isur. Yang tadinya saya berpikir bisa nggak ya saya ikut, bisa nggak ya. Setelah saya curhat ke ibu, kayaknya saya memantapkan diri saya, ayo lah ikut, apa salahnya mencoba gitu. Alhamdulillah ya Bu Yanti ya, berarti sudah terpecahkan permasalahannya. Nah, saya percaya Ibu Yanti adalah orang yang mempunyai semangat tinggi dan memiliki rasa percaya diri. Tinggal menambahkannya aja lagi. Oke, Bu Yanti, sekian dulu sesi coaching kita hari ini. Semoga Ibu mendapatkan apa yang Ibu cita-citakan. Amin, makasih ya Bu Isur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isur. Waalaikumsalam Pak Zul. Ya, saya sudah mengamati tadi Bu bagaimana Ibu sudah melakukan proses coaching. Tadi Ibu sudah melakukannya dengan sangat bagus setia Bu. Sekarang kita masuk di sesi pasca supervisi ya Bu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Bu terkait dari proses coaching tadi. Nah, yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat coaching tadi? Nah, indikatornya tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan terbuka dengan menggunakan alur rasa. Alur rasa kita ya. Bagus sekali. Baik Ibu, saat proses coaching tadi, saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan alur kita atau rasa tadi. Sudah oke sih Bu. Terus konsep coachingnya jelas. Kalau tidak jelas, Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi dan sehingga coachingnya itu merespon dengan baik sekali. Baik Bu. Kemudian Ibu, ini pertanyaan terakhir ya. Baik Pak. Sebelum kita tutup sesi supervisi sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching berikutnya? Dari kompetensi kita itu yang akan dikembangkan lagi yaitu kompetensi tanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih Ibu Suryani. Semoga proses coaching ini berjalan lebih baik ke depannya, lebih bagus lagi ya Bu ya. Amin. Dan lebih lancar lagi. Amin. Itu saja Bu Isu. Terima kasih ya Bu Isu. Ya, sama-sama Pak Zul. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Apa kabar Pak Zul hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Sehat, alhamdulillah. Iya. Gini ya Pak Zul ya. Hari ini kan Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Iya. Nah, adakah coaching Bapak nantinya? Kemudian di sini saya akan menjelaskan Pak terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya nilai nantinya. Iya. Di mana nanti di proses penilaian tersebut apakah Bapak melakukan proses coaching dengan alur virtual, kemudian juga
ya Bapak harus ingat ya Pak, prinsip coaching kita adalah kejutaan. Ya, nah selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Zul nih. Ya, yang pertama ya Pak, kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan? Ini kompetensi coachingnya pada bagian akhir tahun. Oh ya, bagus Pak. Baik ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak Zul, bagian kompetensi mana yang nantinya secara spesifik untuk bisa saya amati Pak? Di bagian tanggung jawab tim saya. Oke, tanggung jawab ya Pak ya. Oke, pertanyaan ketiga Pak, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan diri Anda? Indikatornya saya nanti akan menanyakan kepada saya Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat Pak. Oh iya, ini ada sesuatu yang kayaknya mau dibicarakan. Apa itu Bu? Ada Pak, ini saya agak-agak galau sedikit nih Pak. Lalu kenapa Bu? Saya sebagai guru mata pelajaran ekonomi Iya. ingin memajukan sekolah kita ini loh Pak dengan Olimpiade Ekonomi. Bagus tuh Bu, ada dari ekonomi itu. Tapi Pak, saya sudah melihat nilai-nilai anak siapa yang sudah mampu dan saya sudah mendapatkan satu orang untuk ikut Olimpiade itu. Ya, siapa tuh Bu siswanya? Dia namanya Aisyah Pak. Aisyah. Aisyah ini dari semua siswa yang saya ajar, sepertinya dia yang paling suka pelajaran ekonomi dan paling mampu. Setelah saya mengajak dia, mengajukan dia untuk ikut Olimpiade ini, ada kekhawatiran dari siswa tersebut. Jadi ada kekhawatiran begitu terhadap nanti yang akan dilakukan. Terus sejauh ini Ibu Usul apa yang sudah disampaikan ke Aisyah tadi biar dia tidak khawatir lagi Bu? Saya sudah mencoba memotivasinya dengan memperlihatkan berbagai orang yang sudah mendapatkan piagam karena dapat Olimpiade, lalu adanya kemudahan dia nanti apabila nanti ikut perguruan tinggi. Nah dia sih minat Pak gitu. Cuma itu dia tadi ada kekhawatiran kalau seandainya nanti dia tidak lolos pada Olimpiade tersebut. Karena saingannya kan secara kan kita tahu nih ininya adalah provinsi loh. Provinsi, cakupannya provinsi ya. Iya, Ya, terus dari proses nanti Olimpiade itu siapa saja yang sudah dilibatkan agar Aisyah ini bisa lebih wah lagi nanti dari Jadi Pak Zul kan kita tahu bahwa saingannya ini sampai ke provinsi loh. Jadi banyak saingannya. Ini saingannya. Oh, jadi dari kejadian seperti itu Bu, nanti dalam Aisyah ini kira-kira apa langkah yang akan Ibu ambil agar Aisyah tadi tidak menjadi khawatir lagi? Yang pertama saya mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Tuanya Agar orang tuanya juga mendorong Aisyah dari rumah untuk mengikuti Olimpiade ini. Iya. Nah, dan selanjutnya juga saya akan meminta tolong kepada teman-temannya juga, ya agar juga memberi motivasi kepada Aisyah. Iya. Jadi sejauh ini yang telah Ibu libatkan dari pihak luar ada nggak Bu? Agar Aisyah ini bisa nanti mengikuti lomba ini mencapai hasil yang maksimal. Kalau dari pihak luar sih seperti orang lain tidak. Cuman yang saya libatkan mungkin waktu itu saya hanya meminta dia untuk melihat YouTube. Ya. Ya, bagaimana seorang yang sudah berhasil dengan mengikuti Olimpiade. Jadi Olimpiade ini nanti Bu, kalau boleh saya tahu, ini kan sasarannya nanti anak dan juga sekolah ya Bu ya. Apa harapan Ibu ke depannya jika nanti
Aisyah ini menjalankannya dengan hasil yang lebih baik? Harapannya tentu sekolah kita akan lebih maju lagi, Pak. Ya, seperti sesuai dengan visi sekolah kita Iya. untuk mewujudkan siswa yang unggul di dalam akademik. So, selanjutnya apa tindakan Ibu nanti agar Aisyah ini tidak gundah gulana khawatir lagi Bu? Gitu. Nah, saya tentu akan mengajak wali kelasnya juga bekerja sama. Nah, kemudian juga pihak lainnya seperti kepala sekolah agar lebih memotivasi Aisyah lagi dengan cara yang membuat Aisyah itu lebih percaya diri untuk mengikuti olimpiade. Karena bagaimanapun Pak, ini ada efeknya terhadap kemajuan sekolah kita nanti. Mudah-mudahan Ibu ya olimpiade ini berjalan lancar dan Aisyah nanti siswa kita lebih mendapatkan hasil yang maksimal ya, dan kedepannya kita akan berusaha bisa lebih baik. Baik Bu, perasaan Ibu setelah positif gimana? Perasaan saya lebih plong Pak, lebih lega. Karena saya bisa berbagi dengan Pak Jul, karena dari tadi hanya memendam galau sendiri Tentang Aisyah ya. Dan ini perasaan baik ya Bu ya, dan sama-sama kita berharap semoga nanti kedepannya Aisyah lebih bagus lagi dalam pribadinya dan sekolah kita menjadi lebih baik lagi kedepannya. Terima kasih Bu. sama Pak Jul. Waalaikumsalam. Pak Jul tadi udah melakukan coaching ya. Kita masuk ke sesi pasca supervisi ya Pak Jul ya. Iya Bu ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali nih ke Pak Jul. Yang pertama yaitu Pak Jul, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang yang Bapak inginkan saat coaching tadi? Ya, pada saat coaching tadi Bu, tadi saya telah mengajukan ke saya tadi tentang pertanyaan yang terbuka dan adu rasa setelah itu ada pertanyaan yang berbobot. Nah, saat proses coaching tadi saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan bahasa ya Pak ya. Nah, konsep coachingnya juga sudah jelas Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan pertanyaan berbobot, kemudian pertanyaan terbuka, sehingga coaching yang tadi itu bisa merespon dengan baik Pak. Nah, kemudian ini yang pertanyaan saya sebelum kita tutup sesi coaching ini. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk proses coaching ini? Pada bagian apa rencana aksi? Oke, ya Bapak ingin mengembangkan kompetensi rencana aksi dan investigasi ya. Baik Bapak, semoga dengan proses coaching ini yang telah Bapak lakukan dengan alur tirta, yang telah membuat coachingnya nyaman, lega, kemudian juga proses coachingnya itu berjalan dengan lancar, ada rasa yang terjadi. Nah, mudah-mudahan kedepannya proses coaching selanjutnya